Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titalk yang ke-11. Kali ini kita mengundang narasumber yang sangat keren, sangat inspiratif, memiliki segudang prestasi dan segudang pengalaman. Dan mungkin gudangnya ada banyak sekali. Dan kalau saya sebutin satu-satu, kayaknya nggak bisa waktunya. Mungkin langsung saja disebutkan oleh Mas Mat Brantas selaku alumni MAN 2 Kota Kediri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, namaku Mat Brantas. Aku lulus dari MAN 2 Kota Kediri ini tahun 2025, tepatnya tahun kemarin. Nah, setelah itu aku lanjutin studiku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum dan program studi Hukum Tata Negara. Jadi untuk kesibukanku sekarang itu sih jadi mahasiswa dan sekaligus jadi mahasantri. Jadi kalau di UIN Malang tuh wajib mahat 1 tahun. Kayak gitu sih. Terus perkenalan singkatnya gitu ya. Oh, singkatnya gitu ya. Nah, Mungkin nanti kita akan tampilkan biografi singkatnya di layar. Seperti apa sih ekstra ataupun kegiatan yang beliau ikuti. how? Namun kita mau highlight dulu ekstra yang dulu pernah Mas Mat ikuti sebanyak apa, dan mungkin kita sekarang juga highlight yang diikuti sekarang juga. Mungkin Mas Mat mau bercerita sih sedikit pengalamannya. Oke, baik. Jadi ini aku menyebutkan aja ya. Iya, sebutkan aja. Oke, sebutkan aja. Alhamdulillah, dulu waktu aku di MAN, aku join di beberapa organisasi di sini, yaitu salah satunya ya ini yang PDH-nya ini Iya, OSIS. Aku join di OSIS di Sekbid 1. Terus kemudian waktu itu aku juga di Pramuka. Pramuka aku jadi si Litbang, si penelitian dan juga pengembangan. Kemudian di PKS aku dapat amanah jadi Kasih Propamsat, yaitu kepala si profesi pengaman satuan. Kalau biasanya itu disebut CO Provos. Oh, CO Provos. Provos. Biasanya pakai itu baret biru tuh. Iya. Baret biru, terus biasanya ya pakai rompi segala macam, biasanya ditempatkan di depan. Ada tulisannya Provos itu. Ya, ya. di sini ada tulisannya Provos. Nah, habis itu di PA, di Pecinta Alam, aku dapat amanah juga jadi wakil ketua 2. Wakil ketua 2, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan ya lancar, tetap lancar. Dan banyak banget hal yang ingin aku ceritain ke kalian setelah ini ya. Setelah ini. Iya. Oke, kalau di sekolah itu, kalau di luar boleh? Boleh, gak Boleh. apa ini. Kalau di luar waktu itu aku aktif di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah dapat amanah jadi bendahara, terus dan sekarang masih aktif juga sebagai sekretaris. Serta untuk sekarang aku aktif juga di DKAC, itu semacam lembaga semi otonomnya IPNU. Di bawah naungan IPNU aku sebagai alhamdulillah dapat amanah jadi ketua di situ, jadi ketua di DKAC CBP. Dan dulu sempat pernah juga aku join di Saka Wirakartika. Jadi Saka itu Saka yang berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat. Tapi untuk saat ini udah nggak aktif lagi, dan itu hanya waktu aku kelas 11 dulu. Gitu. Kira-kira gitu sih kalau untuk organisasi pada masa itu. Mungkin bisa diceritakan juga Mas Mat untuk organisasi waktu di perkuliahan sekarang saat ini. Oh, untuk Biar lebih perkuliahan. keren lagi, lebih panjang lagi. Oke, untuk perkuliahan. Oke, gini, sedikit cerita juga. Aku kan di Prodi Hukum Tata Negara. Ya. Nah, di Fakultas Syariah dan Hukum itu ada 2 UKM. Ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sini ekstra lah. Oh iya, Nah, ekstra. ini tuh ada komunitas debat hukum sama persidangan semu. Jadi kayak kita seolah-olah belajar teknik persidangan. Karena ya fakultasnya fakultas syariah lah, fakultas hukum. Nah, aku itu ngambil yang komunitas debat hukum. Karena apa? Karena sebelum aku join, alhamdulillah kemarin di ini namanya LADEC, Law Debate Community. Oh iya. Dia itu ngadain event namanya LADEC Law Competition. Jadi semacam
lomba debat hukum yang sifatnya internal, khusus satu fakultas itu aja. Nah, aku nyoba join sama temanku namanya Neza dan juga Kina. Aku sama temanku setim, alhamdulillah bisa dapat juara 2. Alhamdulillah. Dan itu sebagai pengalaman pertamaku yang seolah-olah itu sebagai kompas arahku di kampus ini mau kemana. Nah, jadi iya, karena aku cukup bingung juga mau join apa, aku nyoba lomba, kok alhamdulillah juara. Akhirnya aku kayaknya ini deh. Passionnya. Nah, kayaknya arahnya ke sini deh. Ke debat hukum deh. Akhirnya oke lah, aku akhirnya mutusin ambil ke LADEK atau Law Debate Community. Itu buat yang di mahasiswa. Kan tadi aku disebutin ya, aku jadi mahasantri juga di Win Malang. Betul. Nah, di mahasantri Win Malang ini, aku alhamdulillah aku itu ikut ini semacam, kalau di sini OSIMA. Oh iya. OSISnya Mahat. OSISnya Mahat. Kalau di sana ya sama sih, OSISnya Mahat juga. Dia ngurusin kegiatan Mahat di situ apa, kalau ada acara apa, divisi-divisi gitu. Terus ini aku kemarin dapat amanah jadi di divisi keamanan. Jadi aku itu ngerasa biar setahun aku di Mahat, biar nggak terlalu boring lah, biar nggak terlalu flat, kegiatannya cuma gitu-gitu aja. Akhirnya aku mutusin aku harus ikut jadi kayak namanya Muharik. Oh, mari. Muharik. Jadi kayak di sini Osima. Aku harus oke lah aku join Muharik. Oke, Muharik. Dan untuk sementara itu aku join 2 itu, Muharik sama Ladek. Ladek itu Law Debate Community tadi. Oh ya, komunitas debat lah ya kalau di sini. Ya, kalau divisinya dapat divisi debat. Alhamdulillah divisi debat. Dan ini kemarin baru rapat kerja, dan habis ini insya Allah akan ada pelantikan juga setelah nanti masuk kuliah. Oh, oke. Tuh. Jadi dari sebanyak pengalaman, sebanyak ekstra itu dari man sampai kuliah, habit organisasi ini kayak nggak hilang-hilang ya Mas ya? Iya, kayak ini ya, kayak Passion ya emang ya? jadi kayak gini. Semisal aku udah nyaman di sini ya, dengan di organisasi aku nyaman, aku suka berinteraksi sama orang. Iya. Ketika aku di lingkungan sana, aku diem, aku gini, kayak ada yang kurang gitu. Oh iya iya. Kayak rasa kayak ini harusnya nggak gini deh. Ini harusnya gitu, karena aku yang tipe di sini aktif organisasi, yang bisa dibilang aktif organisasi. Di sana ketika aku mencoba sebagai orang yang pendiam, aku cuma ikut alur, ikut ini, nggak bisa. Oh. Ya, aku mikir Harus ini berbuat. bukan aku deh, Hel. Ini bukan aku deh, Oh, gitu. Siap siap siap. Sama, oh lupa aku tadi. Alhamdulillah di kelas aku juga dapat amanah jadi ketua kelas. Alhamdulillah. Di ketua kelas di kelas D, ketua kelas D HTN 25. Itu ya, kalau di kampus sementara masih itu sih. Oh. Tuh. Leadershipnya sama manajerialnya kelihatan banget. Oh mungkin Mas bisa diceritakan lah kepada kita, karena mungkin ya kita lagi menghadapi kayak siswa-siswa yang mohon maaf kurang aktif, atau misalkan kehilangan motivasi waktu di ekstra, atau mungkin akhirnya ekstranya kayak gini, akademiknya juga ikut ambruk, atau misalkan kehilangan arah. Gimana tuh cara mengatasinya kehilangan arah tersebut, lalu cara manajerialnya, manajemen time. Oke, untuk time management, untuk manajemen waktunya, sebenarnya gini ya, kita disclaimer dulu. Aku pernah dengar sebenarnya manajemen waktu itu hal yang abstrak. Maksudnya gini, dia itu sebenarnya nggak ada. Waktu itu kan 24 jam ya, satu hari 24 jam. Nah, kita kan nggak bisa, karena manajemen itu mengelola, nggak bisa menambah atau mengurangi waktunya sesuai dengan kemauan kita. Kan tetap 24 jam ya sehari. Kita mau nambah 2 jam 3 jam jadi 26 atau 27 jam, kan nggak bisa. Nggak bisa. Itu 24 jam. Betul. Akhirnya yang bisa kita manage itu apa? Yang bisa kita manage itu adalah kegiatan di dalam 24 jam itu. Kita mau ngapain aja. Nah, teman-teman biasanya itu sering ngadepin struggle atau rintangan ke depan ketika di organisasi, ketika dia itu lupa tujuan awalnya, atau bahkan ketika dia ngadepi hal yang di luar dari perencanaannya dia di awal. Itu sering banget kayak gitu. Jadi semisal aku join di OSIS ya, join di OSIS, aku mau ngembangin leadershipku serta manajerial timku gimana, manajemen waktuku gimana. Tapi setelah aku di OSIS ternyata aku kok nggak dapet sih
aku kok cuma dapet capek, cuma buang waktu. Akhirnya terus ngapain aku di OSIS? Nah, titik salahnya itu di situ. Dia malah nyalain kenapa kok dia di OSIS, nggak nyalain kenapa kok aku gini-gini aja. Yang seharusnya dia refleksi diri, seharusnya dia itu melihat ke dirinya sendiri, ngaca pakai cermin tuh, lihat aku tuh udah bener gak sih sekarang, aku tuh di OSIS, aku tuh di, kalau aku dulu di berbagai organisasi, aku tuh udah bener gak sih kayak gini, udah sesuai belum sama tujuanku di awal. Kalau emang udah sesuai dengan tujuanku di awal, aku lanjutin dengan beberapa struggle dan beberapa halangan-halangan ke depan yang tetap tujuan awalnya nggak bisa keganggu. Jadi tujuan awalnya tetap dapat, struggle-strugglenya kita singkirin satu persatu. Karena seninya di organisasi itu ketika kita bisa ngadepin struggle itu. Struggle. Jadi pasti ada namanya, bisa kita ngadepin Masalah. masalah. Nah, Wah, gimana seninya kita anggap masalah itu sebuah teman. Yes, seninya kita jadikan trouble is a friend. Yes, kita jadikan trouble is a friend. Jadikan masalah itu ada teman buat kita. Seninya di situ, dan gimana agar solusi yang kita jadikan teman itu bisa ngebawa kita ke arah tujuan. Nah, ketika semuanya berjalan sesuai dengan hal itu, insya Allah skala prioritasmu akan tetap tercapai. Mungkin kamu prioritas di akademik dengan organisasi sebagai penunjang tetap jalan. Jangan sampai ketika kamu prioritasnya di akademik, organisasi sebagai penunjang, kamu malah kebalik. Organisasinya kamu dahulukan, malah ngalahin akademiknya. Itu salah. Karena sekali lagi kita di sini mungkin sekolah ya, ya. tetap tujuan utama tetap adalah akademik. Jangan lupakan tujuan utama ke sini. Jadi ketika kita udah netepin skala prioritas di awal, tahu tujuan gabung sama tujuan serta manfaatnya si organisasi itu apa, insya Allah aman-aman aja. Dengan tetap kita nggak bisa acuh-acuh sama masalah yang ada, kita hadepin, nggak bisa kita ngindar, nggak, kita hadepin masalah yang ada. Menurut aku gitu. Masnya kan, Mas Mat, saya lihat ini leadershipnya bagus, manajernya bagus. Apalagi kayak Mas Mat udah tahu banget passion dirinya itu mau kemana gitu ya. Mungkin saya boleh, kalau boleh tahu ya Mas, mungkin Mas Mat juga boleh berbagi kepada kita motivasinya atau inspirasinya untuk ikut dan menjalannya dengan sepenuh hati itu apa, Mas? Motivasi. Ya. Oke, sebenarnya ya kalau ditanya soal motivasi, ini nggak jauh lebih dari tentang gimana aku paham dengan diriku sendiri, sama gimana agar diri ini bisa bermanfaat buat orang lain. Oh, Sebenarnya motivasi terbesar itu di situ. Karena aku ngerasa musuh terbesar dari kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Ketika kita bisa paham dengan diri kita dan kita tahu apa yang dimau dengan diri kita ini apa, is clear, masalah selesai. Dan kita tahu apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita putuskan buat apa. Dan ketika kita udah tahu semua itu, kita paham dengan diri kita, akhirnya keputusan yang setiap kita ambil itu pasti ada tujuan dan manfaat buat kita. Setelah itu dapat buat kita, pasti ilmu ku cari, amal ku beri. Jadi setelah kita dapat ilmunya, kita harus juga sharing ke teman-teman. Jadi nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi itu juga yang ngasih feedback. ya kita harus juga kembaliin juga buat orang lain. Kita harus juga ngasih ke orang lain itu gimana. Menurut aku gitu. Oke. Mungkin Mas, waktu Mas Mat dari kelas 10, kelas 11, kelas 10 jadi peserta penumbuhannya atau mungkin Yes. kegiatannya, kelas 11 jadi pengurusnya, kelas 3 nih udah mulai mengawasi saja, lalu sudah mau persiapan ke dunia perkuliahan. Mungkin Oke. Mas Mat dulu persiapannya bagaimana? Lalu apalagi sebagai orang yang kadang diundang di ekstra, itu mungkin feedbacknya atau apa yang Mas Mat beri itu sebagaimana? Apalagi kan itu arjen-arjennya untuk kuliah ya Mas. Iya. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana gitu Mas. Oke. Sebenarnya gini. Dari kelas 10 dulu ya. Iya, Kelas boleh. 10. Aku dulu jadi peserta. Itu aku tipe yang ini, ikut alur, tapi aku harus tahu aku alurnya kemana. Jadi misal panitia ngarahkan kemana, oh ini tujuannya ternyata ini, oh ini ternyata tujuannya ini, oke aku ikutin. Nah,
aku ikut alur sebagai peserta penempuan segala macam, terus kemudian jadi ngurus panitia juga di OSIS kan. Iya. Nah, waktu kelas 11 aku jadi pengurus. Aku ngerasain jadi mereka yang jadi panitia. Di situ tantangan terbesarnya sebenarnya di situ. Ketika di sini yang organisasi harus berjalan dengan baik semua, dapat jabatan, dapat amanah semua di situ, semua harus berjalan dengan baik gimana. Dan dengan tidak meninggalkan akademik. Iya. Di sisi lain, prestasi juga tetap diimbangi di situ. Jadi di situ itu letak asiknya sebenarnya. Kata asiknya itu di kelas 11. Jadi gimana benar-benar bisa kebagi. Nah, aku selalu prinsip di setiap yang penting pasti ada yang satu lebih penting. Itu pasti. Jadi setiap berbentrokan, aku pasti ambil salah satu yang mungkin itu paling penting menurutku. Dan aku paling dibutuhkan di situ. Nah, tapi tak menutup kemungkinan aku tidak berkontribusi yang lain. Aku tetap kontribusiku di sana apa, kontribusiku yang aku tinggalin itu apa. Terus kemudian untuk prestasi, aku pun di akademik aku harus tetap bisa nyimbangin anak-anak di kelas walaupun nggak terlalu menonjol akademiku. Aku ngerasa seenggaknya aku bisa ngimbangin lah anak-anak kelas tuh gimana. Ritmenya belajar tuh gimana, aku bisa ngimbangin. Terus untuk prestasi non akademik, alhamdulillah aku juga ada beberapa prestasi. Tadi kalau dibilang segudang, sebenarnya nggak segudang itu ya. Menurutku ya oke lah, banyak tapi nggak sebanyak itu. Tapi ini prestasinya itu non akademik. Ya benar di jujutsu, Oh, di Jujutsu. jujutsu sama di pencak silat. Jadi lebih ke kompetisi bela diri di arah-arah ke situ. Dan di sisi lain, sisi positifnya aku ke bela diri itu ternyata secara nggak sadar apa ini imun tubuhku, imun tubuh. imun tubuh dengan berbagai kegiatan di ekstra itu ternyata bertambah. Jadi gini, organisasi ngebuat aku jadi otaknya itu Pintar. pintar, terus organisasi itu ngebuat otak itu jadi fungsi banget, apalagi tambah sama akademik. Oh iya, betul. Terus ketika itu otak disuruh kerja terus menerus, kemudian badan juga harus ini kerja itu segala macam. Nah, yang menunjang imunku ini apa? Ternyata dari Prestasi prestasi non akademik tadi. Ketika aku latihan jujitsu, ketika aku latihan pencak silat untuk lomba, nah di situ ternyata imunku balik. Oh ternyata aku nggak gampang sakit-sakitan loh. jadi lebih sehat. Jadi lebih sehat. Ketika aku organisasi banyak itu aku nggak jadi gampang pusing, nggak jadi tahu gampang capek, enggak. Ternyata jalan-jalan aja, toh lancar-lancar semua, dan tetap start kerja tetap ada dan bisa ngadepin semuanya satu persatu. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah. Oh, jadi manfaatnya untuk pemikiran itu lebih pintar, tubuh itu lebih sehat gitu ya Mas ya. Iya, jadi ketika otak dan juga okol itu berjalan secara Iya. selaras, jadi ketika otak itu berfungsi ya, ketika di akademik jelas dia di kelas kita presentasi kita segala macam itu berfungsi, terus di organisasi kita leadership, kita ngemimpin orang-orang, kita manajerial, ngarahin orang-orang ini gimana arahnya untuk kepake. Kalau itu nggak diimbangin sama okolnya dengan fisik yang bagus, itu gampangan jatuh sakit. Akhirnya ada penunjangnya di situ. Itu Mungkin oh iya, setelah itu kan dari prestasi-prestasi tersebut Mas, apalagi udah masuk kelas 3 nih Mas. Itu persiapan kuliahnya itu gimana? Terus habis itu mungkin ya Mas, mungkin ini bisa membantu untuk teman-teman atau kakak-kakak kelas 12 yang sedang mengejar impiannya juga. Mungkin Mas Mat bisa sharing atau berbagi cara menggapai impiannya itu. oke. Diceritakan. Jadi aku sedikit lupa ya, ternyata yang kelas 12 belum ya. Iya. Yang kelas 12 tuh jadi gini guys. Kelas 12 itu kan purna semester 1. Udah purna. Ketika aku purna, itu aku benar-benar yakin bahwa adik-adikku ini dia mampu dengan perbekalan yang udah kami berikan sebagai pengurus kelas 11 dulu. Itu udah cukup untuk mereka ngejalanin 1 tahun ke depan. Jadi aku nggak terlalu cawe-cawe ke mereka. Nggak terlalu ngurusin kamu tuh harusnya gini, kamu harusnya gitu. Enggak. Tapi ketika mereka butuh bantuan ke aku, mereka calling ke aku, Mas ini gimana Mas? Mas ini kenapa kok gini? Aku bantu. Tapi ketika mereka nggak terlalu minta bantuan, mereka nggak terlalu Mas ini tanya arahan gimana, aku nggak cawe-cawe. Karena aku
paham, mereka itu mampu. Terus buat persiapan kuliah setelah purna, menurutku ini yang jadi tantangan terbesar setelah organisasi ini Pernah. bermanfaat apa ke kuliah ya. Oh iya. Nah, itu menjadi tanda tanya besar buat aku. Jadi gini, benar-benar aku bisa fokus ke akademik itu sebenarnya kalau dibilang setelah purna itu nggak terlalu banget ya. Karena setelah purna itu masih ada kepanitiaan ya benar di LDK Oh itu. iya, Dika. Terus sama aku dulu juga ada kepanitiaan di pameran seni budaya. Oh. Kebetulan dulu aku jadi dapat apa koordinator acaranya. Oh iya. Nah, di situ lagi-lagi aku manfaatin apa yang aku dapat di organisasi tadi. Aku manfaatin, tetapi tetap tujuan utama tetap di akademik. Dik. Jadi akademiknya tetap jalan dengan tetap apa yang kita dapat di organisasi itu manfaat buat kita dan juga orang lain. Dan sebenarnya kalau ditanya soal tujuan kuliah kemana, dulu aku ngejar banget sebenarnya di kedinasan Oh. di kedinasan. Kemudian sama kalau UTBK, SBP aku nggak eligible. Di UTBK aku ngambil di UB. Di UB pilihan satunya hukum, kemudian di pilihan duanya UM sama juga hukum. Di pilihan tiganya itu aku di administrasi negara D4, D4 administrasi negara di UNESA. Tapi mungkin belum rezekiku di situ. Di UTBK aku gagal. Nah, kebetulan di situ aku juga kerja, kebetulan ya kerja di kemarin di waktu ngisi waktu itu. Oke, jadi dengan segudang pengalamanku di Neutron ya selama 1 bulan itu nggak ngebuat aku ngerasa sia-sia ketika aku gagal UTBK. Karena di situ aku banyak banget wawasan gimana cara ngerjain soal, terus gimana di situ aku juga dapat teman banyak di Neutron. Dan memang kalau memang UTBK bukan rezekiku, masih ada jalan yang lainnya tadi yang aku sebutin yaitu umpetikin. Oh iya. Jadi tetap aku bersyukur banget bisa pernah rasain bimbel. Oh iya. Jadi persiapan yang matang untuk setelah kelas 12 mau ke jenjang berikutnya. Itu. Mungkin Mas, karena tadi udah menceritakan segudang pengalaman dan ceritanya, dan udah menceritakan kenapa alasan motivasinya untuk melakukan semua kegiatan ini, mungkin sekarang boleh nggak Mas kasih kata-kata atau kasih kata-kata inspiratif motivasi kata-kata hari ini untuk teman-teman kelas 12 ataupun mungkin kelas 10 11 seluruh warga Mandua Kota Kediri ataupun para alumni juga boleh. Oke, kata motivasi. Oke, sebelumnya selamat siang dulu kepada Bapak Ibu guru, kemudian kakak-kakak alumni semuanya, teman-teman seangkatan serta kelas 10, 11, 12 yang sekarang masih hektik-hektiknya yang kelas 12 ya, terutama mau ke jenjang berikutnya. Ada satu pesan dari aku, saya cukup simpel buat kalian terapin. Itu gini, usaha sekecil apapun yang kalian lakukan yang nggak dilihat sama orang lain, sebenarnya itu sangat berdampak besar buat diri kalian. Menurutku, hal sekecil apapun ketika itu positif kalian lakukan akan berdampak besar ketika kalian tahu kalau itu sebenarnya itu bermanfaat, dan bahkan tanpa kalian menyadari ternyata oh ini ternyata manfaat dari tindakan-tindakan kecil yang aku lalui dulu. Nah, tapi ketika sama juga sebaliknya, ketika kita ngelakuin hal yang buruk sekecil apapun itu tapi menjadi habit, dan itu walaupun itu nggak dilihat sama orang lain, itu akan ngebentuk diri kita semacam mana kalian melakukan hal buruk tersebut. Jadi akan nampak, oh anak ini biasanya buruk, oh anak ini biasanya baik. Itu bisa dinilai dari situ. Dan hal itu yang jadiin motivasi buat aku selalu berusaha berbuat baik lah, berusaha jadi berbuat baik. Karena kita tetap manusia ya, nggak bisa lepas dari salah, tapi yang bisa kita usahakan adalah meminimalisasi kesalahan. Jadi kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain sekecil apapun itu, dan berusaha untuk bermanfaat buat orang lain. Jadi, dan jangan pernah merasa kalian minder dengan orang lain, karena sejatinya diri kalian itu nggak pernah
berkompetisi dengan siapapun, karena kita itu sebenarnya musuhan sama diri kita sendiri. Ya, karena menurut aku pribadi, musuh terbesar itu adalah diri aku sendiri. Ketika aku bisa ngelabui diri aku sendiri, ketika aku bisa menangin diri aku sendiri, di situ aku berhasil. Di situ aku paham cara mainnya gimana, aku harus apa, dan apa yang harus aku putuskan ya atau tidak untuk aku itu baik atau tidak. Ketika aku udah paham, ini diriku. Tapi ketika aku belum menang sama itu, sulit. Oke, oke, oke. Jadi gitu. Oke, mungkin kata-katanya sudah sangat memotivasi dan menginspirasi. Semoga bisa menjadi uh, inspirasi kita untuk melakukan Amin. kegiatan-kegiatan yang baik, baik itu kecil ataupun besar, Yes. karena semua pasti ada manfaatnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aska Fianza untuk Presiden Augusta sebagai host di segmen 3. Jadi di segmen 3 kali ini kita itu udah nyiapin 2 game nih buat Mas Berantas. Yang pertama itu ada game namanya Feeling Card, yang satunya itu Spinning Question. Kira-kira Mas Mat mau nyoba game yang mana dulu? Kayaknya ini asik. Oke, Asik banget. Coba deh. kita coba dulu ya. Oke, jadi nanti aku bakal nonton ini dengan kejam. Terus Mas Mat bisa bilang stop, dan aku bakal stop. Aku bacain juga pertanyaan sesuai nomor yang tadi. Oke. Langsung coba aja lah ya. Yes, yes, yes. Stop. Nomor 6. Oke, aku bacain pertanyaan nomor 6. Apa hal paling nakal yang pernah kamu lakukan di sekolah sampai kamu belajar sendiri? Hal paling nakal. Oke. Sebenarnya aku ini tipe siswa yang paling sering melambat. Bahkan hampir selalu terlambat. Nah, sampai ya, sampai. Ini khusus aku aja, ya buat teman-teman yang lain. Ketika kita terlambat, itu tuh seringnya ada manisme banget, ada temannya banget. Aku disuruh push up Ini dari dulu beda. dari dulu kan sama sebenarnya Pak Sodik sih. Jadi kira kita PKS ya. Terus kebetulan waktu aku pas banget dulu aktif di PKS. Terus kemudian pas banget udah pernah, itu sering banget terlambat. Nah dari situ ini gantinya karena aku terlambat khusus 14 kalau telat per menitnya ini 5 menit per 5. Kalau khusus terlambat lagi lambat. Jadi saya terlambat itu start. Dan itu aku lakukan ya dengan nggak terasa malu sama sekali saat teman-teman yang terlambat itu pada nonton motor kan, nonton motor. Nah aku di situ kalau lupa kiri jelek aku bisa Terus artinya di depan Mas. hidup lagi mas itu, dan itu ternyata malah jadi materi sama Pak Agus waktu kalau saya LDK angkatan bawahku itu di bawah materinya itu ngejelasin tentang building karakter. Jadi gimana cara ngomongin sebuah karakter tuh aku dijadikan sebuah apa contoh ada model situ ya, model itu tanpa dia harus stop kalau dia terlambat langsung ngomong sampai terus Dan kebiasaan ya, Bang. udah kayak kebiasaan, tapi karena itu membentuk aku jadi apa ya, saya mikir apa sih Pak aku harus kenapa sih kegiatan itu sebenarnya nggak sebenarnya juga kenapa harus setelah tapi kan terus-terusan masa lalu itu nanti gitu. Aku lama-lama aku malu ngapain sih aku kayak gini. Sebenarnya nggak sering lah. Nah lama-lama aku bisa lebih asik. Artinya udah jalan terlambat. Akhirnya saya tahu deh. Nah kalian itu sih tinggal lambat sih. Lanjut, spin kedua kalinya. Stop. Nomor 3. Unik ini pertanyaannya ya. Oh, iya. Apa satu kebiasaan aneh yang sering kamu lakukan di kantor teman? Satu kebiasaan. Agak spesial gitu ya, kebiasaan yang nggak biasa dilakuin sama teman-teman mas yang lainnya. Oke. Sebenarnya ya, kalau dari information, aku pernah tahu, saya aku pernah ngeduit semua titik sudut di malam ini Bandung ini. Jadi di sudut utara sampai ke sekarang sampai barat ke timur itu aku udah masuk. Dan berdasarkan ini aku ulang setelah kelas teman-temannya
organisasi. Jadi dia tak harus guna. Aku langsung aku langsung. Itu keliling. Aku keliling mana itu? Aku keliling mana? Sendiri. Iya, sendiri pakai motor sebelum pulang tahu keliling dulu. Oh iya. Terus aku dulu di situ ya. Aku dulu di sini ya. Pernah kayak gitu. Aku itu dibiasakan kayak gitu sering banget. Bahkan sekitaran sebulan 12 tahun nah. Itu masa gampang-gampang tuh masih ada. Tapi kan jagaannya itu cuma aku pribadi, nggak ada orang lain. Aku cuma di teman, aku keliling sebelum pulang. Sudah aku tahu bisa pulang. Karena nggak biasa pulang sore. Oh iya, Ya. biasanya malam. Saya malah banget. Terus akhirnya nggak bisa move on itu gimana? Karena gini, pas aku muter, ada teman itu bilang, ngapain sih gitu? Lalu ngapain? Tapi ya kan, aku pikir kayak di situ ada sesuatu aku dulu. Nanti aku pikir eh, itu hanya itu hanya mengulangi, tapi nggak ada manfaatnya sebenarnya. Cuma mengulangi saja. Karena aku pikir ada hal yang jauh lebih bermanfaat ketika pulang. Nggak, mungkin aku bisa pulang aku bisa persiapan buat hal lain, mungkin ujian atau apa. Nah ternyata aku pulang ke rumah lebih sore, itu ternyata enggak lucu juga. Kemudian ya sis bentar dan aku sudah ngerasain punya pulang sore ya enak pulang sore. Berarti sejak saat itu udah nggak pernah lagi muter-muter. Ya benar-benar sekali itu benar. Lalu masih event pas ada penantara masih ada event bulan masih Ini teratasi juga ya gambarnya. teratasi ya gambarnya teratasi. Oke, last pin ya. Oke. Oh, Nomor 2 ya. dua. Kalau dirimu di dua kota Kediri diibaratkan jadi suatu karakter film. Menurutmu karakter apa yang paling mendekati ketika jantung dan sudut hati? Itu di film. Filmnya boleh apa aja sih? Boleh film dong. Kami boleh. Boleh yang Oke. Mungkin unik ya, konyol, tapi it's okay. Aku pribadi bisa digambarin di suatu film itu aku kayak Patrick di film SpongeBob. Ya. Dia itu bos suka ide dan itu rasa ingin tahu curiosity-nya itu sangat tinggi. Nah, aku tuh tipe kayak itu kalau di kelas aku di organisasi aku nggak anggap biasa kayak hal ini event ya event dulu tuh kayak gini. Aku nggak mau kayak gitu. Nah, tahun ini itu harus ada hal yang baru, harus ada ya apa sih dulu itu sekarang ini ya ini terus misal di kelas ada pertanyaan ada orang dari sini pertanyaan itu tuh sangat out of the box ya. Jadi kayak mereka nggak akan menduga bukan kelas itu. Jadi hal yang unik kayak gitu. Jadi masalahnya masuk orang-orang yang suka nanyain teman waktu presentasi. Sekali. Jadi kayak kalau katanya juga ada yang kurang gitu. Oke. Terus pasti lah ya. Sering banyak sekali. Kan kalau kita tahu, Patrick ini kan punya sahabat namanya SpongeBob. Jadi mereka kayak kemana-mana tuh dari bareng. Cuma punya nggak sih si SpongeBob ini? Aduh, ini bukannya ini ya, bukan diskriminasi buat yang lain ya. Karena temanku, jujur aku temanku banyak dari sekolah manapun, dari kantor manapun cukup banyak. Tapi kalau SpongeBob-nya ya, SpongeBob, kalau boleh nambah satu lagi, SpongeBob boleh ya? Ya, SpongeBob harus berikutnya. SpongeBob sama SpongeBob-nya, kalau aku Jihan sama Miza. Nah, Jihan itu dia gubernur waktu pas 11 dan sini dia itu ini dia CEO-nya Rawan Wajib waktu kelas 11. Dan aku kenal Jihan sama Nisa itu di kelas 12 3, jadi kelas 10, 11, 12 kita bareng terus dan itu ngebangun bahkan bonding di kelas kami. Jadi kelas kami itu terkenal solidnya, game-gamenya itu bisa dibilang solid juga, tapi karena ada perubahan ya, mungkin ada perubahan kelas jadi itu gen A3 mungkin kamu gen apa? Aku gen anjing. A3 juga ya? Pak tiga. A3 kan? Nah, A3 jadi kita satu gen ya? Iya, satu gen. Yes. Di game A3 itu saya kita udah jagoan ya internal solidarity, jadi solidaritas yang karena batas. Nah di situ penting banget di kelas aku, terutama dua orang tadi ini si Jihan dan juga Nizar. Sampai sekarang pun Jihan sama Nizar ini kuliah di Malang sama.
J-nya di M psikologi, terus kemudian desainnya yaitu di Free menggunakan cerdas, dan aku di Malang, aku di Prodi menggunakan Bandung. Jadi kami itu komunikasinya masih sebenarnya gitu. Jadi sama-sama di Malang tapi Sama. di masing-masing kampus. Yes, ya. beda elemen, beda kampus. Masih sering main-main juga, Beb. Pasti kita kan gimana ya? Jadi kalau satu minggu itu aku sering ada pesannya, mereka. Oh, Mereka bilang harus bareng, terus bareng aku sering. oke. Ini tadi udah 3 kali ya. Jadi langsung kita lanjut ke game yang kedua ini. Ada pilih 4. Kira-kira lihat ini Mas Mat kayak aku dari game jelas nih. Jadi kalau tuh merasa gimana bisa jelasin ya? Oke, jadi di sini aku udah punya banyak banget. Kalau menurut aku itu isinya kayak perasaan-perasaan minta. Contohnya ada sedih, senang, dan lain sebagainya. Nanti aku bakal acak dan Mas Mat bisa ambil satu, mungkin sambil nutup mata biar gak kelihatan. Dan nanti bisa dong ceritain kayak kejadian yang relate sama feeling gitu. Oke, saya bilang tuh feelingnya apa sama sekali. Oke, ini kayaknya. Kerajaan sekarang ya. Untuk mata dulu ya. Ya, lu kalau bisa. Boleh coba. Semakin. Ais, dapat. Oke, benar nunjukin. Nah, ini Jadi itu Nah, kejadian horor ya kayak Horor. ketakutan horor. kalau horor itu, aduh, horor. Ih, Kan kita kayak banyak banget cerita ya udah. di Manggala ini di bagian wajah sana lah, Di sini. di sini itu banyak banget. Pas nonton nggak sih? Oke. Sebenarnya cerita dari orang lain tuh banyak banget ya. Di sana ada, di sini ada, di lapangan A ada, lapangan B ada. Tapi jujur nih, buat aku jujur tidak pernah sama sekali melihat hal kayak gitu. Perasaan ini pun sama sekali tidak ada. Kemudian ditemui dengan dan apa pernah sama sekali. Kalau dalam artian ini tahu pun tidak pernah. Secara nampak tuh nggak. Dari berbagai kegiatan yang aku jalani di rumah, pulang malam segala macam sampai nyetem juga nggak pernah sama sekali. Tapi ini yang nggak ada cerita konyol sih. Mungkin lagi kita kali dari dulu masuk ke besar. Kita dikit boleh ya. Boleh. Oke. Jadi dulu itu waktu permaga, aku di kelas 12, akhirnya permaga itu waktu konten permaganya anak-anak kalau nggak salah. Waktu kelas. Aku jadi pesertanya. Nah, kelas 10 itu tahun lalu ya. Ah, benar tahun lalu. 2 tahun. Oh, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Benar. Nah, di situ itu tepatnya pada waktu setelah minggu, aku mengadakan badan di gunung itu sama Pak Sodik dan juga Mbak Son. Mbak Son ini adalah tahunnya yang digunakan di Pramuka. Aku bertiga sama beliau, kami berbincang sampai di situ. Serta semua sudah diadakan untuk itu dulu dan cuma di. Tapi ada satu yang di video itu di tenda pojok utara Laki ya benar. yaitu nggak mau berisik. Aku bisa sampai sekitar 15 menit, dia ada satu anak lari berarah dia tiba-tiba dari sih dari area di sebelah dia lari, mas ada yang ini ada yang kejar aku bingung dong. Terus gimana ya apa aja tuh Bason dan juga Pak Son juga mudahnya dia bilang atasiman gitu. Malam, Malam-malam. kerja. Itu gede gimana orang belajar atasi mah aku belum pernah sama sekali kayak atasi orang kayak gitu ya, belum pernah. Dan itu jadi pengalaman pertama kalinya aku tahu orang sultan yaitu perannya Mbak Sultan. Nah, di situ aku datangin anaknya, apapun aku baca, Al-Fatihah aku baca, Al-Kursi aku baca, malam Polnas membaca semua, tetap kejang-kejang ya, Nggak ngaruh sama. nggak harus sama sekali. Jadi aku bingung apain anak ini. Maksudnya udah percaya sama aku pula, aku tapi nggak bisa, dari mau nggak mau daripada makin nggak aneh ya, Dari kontrol. dari kontrol. Akhirnya aku bilang ke Pak Budi, Pak ini nggak bisa Pak, saya
saya nggak bisa, saya nggak kasih. Saya dibawa sama Pak, sama aku di Bopong gitu. Aku misalnya dari ini ya, aku sebagai dua, aku di sini. Nah, aku Bopong ke sini. Nah, itu dan bawa ke langsung. Di jalan tuh dia setengah sadar tapi nggak sadar, kayak berjam-jam dan matanya itu, mohon maaf, matanya itu kayak balik. Tapi bisa jalan, bisa jalan. Matanya itu berjalan. Kirainnya apa? Biaya, kan bayar kan tahu juga. Nggak jauh ya, tahu. Terus gimana ini? Kayak kita orang sehat, aku balikin dia balikin, aku nggak usah lagi. Mungkin untuk segmen kali ini bisa dicukupkan sekian. Baik, terima kasih untuk penonton dan terima kasih Mas Mat Berantas Sama-sama. atas segmen kali ini. Oke, dadah.